Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Kuliah Retorika. Pada kuliah retorika kali ini, saya ditemani oleh air mineral Sunan Gunung Jati, air mineral yang mengalirkan berkah para wali. Pada saat kita mengkonsumsinya, insya Allah hati kita dan pikiran kita akan bening. Dan sebelum saya menyampaikan topik kuliah retorika kali ini, jangan lupa untuk memberi like, kemudian komen, share, dan subscribe supaya kami bisa bertahan untuk memberikan informasi-informasi yang menarik bagi kawan-kawan semua. Kawan-kawan, topik kuliah retorika kali ini adalah etika bertanya. Harus dipahami bahwa bertanya itu, kata Imam Al-Ghazali, itu bagian dari mata rantai ilmu. Jadi mata rantai ilmu itu adalah diantaranya bertanya. Sebab ketika kita bertanya itu memantik datangnya ilmu. Ya, bukan sekedar mengajar mata rantai ilmu, tapi bertanya juga bagian dari, sebut saja apa namanya ya, kunci ilmu, bahkan ada yang menyebut demikian. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ahlad dzikri, pada ahli dzikir, pada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Jadi Allah sudah nyuruh pada kita untuk bertanya. Sekaitan dengan bertanya, Rasulullah pun bersabda, ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama syifa'ul iyyis su'alu. Kata Rasul, seandainya mereka bertanya, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Jadi obat bodoh, kata Rasul, itu adalah bertanya. Maka ada kearifan statement lah di kita ya, malu bertanya, sesat di kamar. Oke, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi bertanya itu penting. Sekali lagi, bertanya adalah mata rantai atau juga disebut kuncinya ilmu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin nyimpang dulu, mohon maaf sedikit, untuk menyampaikan tentang keutamaan majelis ilmu. Kenapa saya harus sampaikan? Sebab ketika nanti kawan-kawan bertanya di majelis ilmu, supaya bisa menghormati kemuliaan majelis ilmu. Sebab kadangkala ada orang yang bertanya yang justru merusak mulianya majelis ilmu. Hadisnya cukup panjang dari Abu Waqid Al-Haris bin Auf, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat sedang taklim, duduk di masjid ya bersama dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba datang 3 orang. Yang 2 orang duduk bergabung dengan Rasulullah, yang 1 orang malah balik lagi. Gitu. Kemudian yang 2 orang itu, yang 1 duduk persis lurus di depan Rasulullah dan menempati tempat duduk yang kosong, sementara yang 1 lagi duduknya di belakang orang tadi. Nah, setelah selesai kajian, Rasul bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasati. Kata Rasulullah gini, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang tadi? Yang pertama, kata Rasulullah, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan. Yang kedua, kata Rasulullah, ia malu terhadap Allah, maka Allah pun malu terhadap dia. Sementara yang ketiga, ia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, kawan-kawan, pelajaran dari hadis tadi dijelaskan begini,
bahwa pertama, ketika seseorang datang ke majelis ilmu, terlambat sekalipun datang ke majelis ilmu itu, maka akan memperoleh keutamaan seperti dua orang tadi. Jadi seorang yang datang di majelis ilmu terlambat, tidak balik lagi tapi duduk, langsung menempati tempat yang kosong, itu kata Rasulullah, dia itu seperti orang yang berlindung kepada Allah, maka Allah akan ngasih hadiah memberikan perlindungan pada orang itu. Sementara yang kedua, yang duduk di belakang orang itu, dia tidak balik lagi meskipun kesiangan terlambat datang ke majelis ilmu, tapi dia malu pada Allah atas keterlambatan, maka Allah akan malu pada orang itu. Sementara orang yang balik tidak jadi bergabung di majelis ilmu, balik kanan, maka Allah akan berpaling dari orang itu. Maka terkait dengan ini, siapa ya? Kiai Asep Mubarok ya, dia punya metafor begini. Jadi ibu dan bapak, majelis taklim itu majelisnya ilmu, majelisnya Allah. Barang siapa yang bergabung di majelis ilmu, maka dosanya dicabut oleh Allah. Itu kata Asep Mubarok, dosa orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah lempar ke gunung. Gunung nolak sebab sudah banyak beban bumi. Terus yang kedua, dosa orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah lempar ke laut. Laut juga nolak sebab sudah banyak kotoran bumi. Lalu kemana dosa orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah lempar? Allah lempar pada mereka yang pulang duluan sebelum pengajian selesai. Nah, ini saya kira melihat bagian dari penjelasan dari hadis ini, meskipun digubah dengan cara beliau ya. Nah, pelajaran dari hadis tadi, kawan-kawan semua begini. Nah, hadis tadi menjelaskan keutamaan orang yang berada di majelis ilmu. Jadi orang yang berada di majelis ilmu, dia berada di majelisnya Allah dan di majelisnya Rasulullah. Yang kedua, disunahkan untuk jamaah yang berada di majelis ilmu duduk dalam majelis sesuai tempat yang ia peroleh. Jadi begini, kalau biu datang ke majelis ilmu terlambat, di belakangnya di belakang, tong seseleket maju ke hareup. Sunahnya seperti itu. Kemudian disunahkan untuk orang yang melihat tempat kosong di majelis ilmu untuk duduk di tempat kosong itu. Jadi kalau ada lingkaran tempat ilmu, yang lain sudah isi, ada yang kosong, di tempat kosong itulah. Gitu. Meskipun tidak ada sandarannya kan. Biasanya kita datang ke majelis ilmu nu aya dinding nah. Nyarane kabeh. Jadi pas pengajian teh sireum kasih si peureum gitu ya. Lalu disunahkan membuat konfigurasi lingkaran untuk majelis ilmu itu. Jadi kalau majelis ilmu disunahkan bikin konfigurasi lingkaran. Lalu berikutnya, orang yang hadir di majelis ilmu bila telat sekalipun ia akan mendapatkan perlindungan dan perhatian dari Allah. Sementara orang yang menolak di majelis ilmu, apalagi balik lagi dari majelis ilmu, itu akan membuat Allah berpaling darinya. Oke, kawan-kawan semua, sekali lagi saya menyampaikan hadis tentang keutamaan majelis ilmu supaya kawan-kawan paham keutamaan majelis ilmu itu, hingga ketika akan bertanya di majelis ilmu menjunjung tinggi mulianya majelis itu. Oke, sekarang kita percepat. Bagaimana etika bertanya di majelis ilmu? Ini penting nih, sebab banyak sekali sekarang majelis ilmu orang pada saat bertanya nampak tidak memperhatikan etika itu ya. Pertama, luruskan motivasi dalam bertanya. Jadi niat pada saat bertanya itu harus lurus dan tulus karena Allah. Jangan ada niat yang lain. Nih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lagi nih yang kajiannya bawa samwannya. Jadi bertanya itu bukannya pingin kapoci pamer intelektual ya. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, "Man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairallahi falyatabawa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah, siapa saja yang belajar motivasinya selain karena Allah, atau ia menginginkan dengan ilmu tersebut keinginannya selain Allah, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah ia menempati salah satu tempat di neraka. Kembali saya ulang, dari spirit hadis ini, bertanya itu bagian dari mata rantai ilmu ya. Jadi ketika kita bertanyanya bukan niatnya karena Allah, kita bertanyanya menginginkan sesuatu selain Allah, maka kata Rasulullah, cari tempat duduk kamu nanti di neraka.
Makanya pada saat bertanya, jangan karena ingin disebut pintar sama gandengan kamu. Ini bahaya. Bertanyanya harus karena Allah. Maka kata para ulama yang ahli dalam adab berilmu, luruskan niat kita pada saat bertanya. Niatnya harus karena Allah. Satu. Kemudian etika yang kedua, masih terkait dengan itu, bersihkan motivasi bertanya dari anasir-anasir duniawi. Jadi pada saat kita bertanya di majelis ilmu harus bersih dari unsur-unsur duniawi. Kita ingin lihat lagi salah satu hadis ya. Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati." Ini bahaya banget nih. Kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengan wajah Allah. Jadi nuntut ilmu atau bertanya yang seharusnya mengharap wajah Allah, mengharap keutamaan Allah, mengharap ridha Allah, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Misalnya bertanyanya karena urusan duniawi. Apa urusan duniawi? Tadi ingin disebut pintar. Urusan duniawi itu apa lagi? Ingin disebut hebat, ingin disebut kritis, ingin punya identitas tertentu. Nah itu anasir duniawi. Maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Jadi pada saat bertanya di ta'lim itu bersihkan yang kedua motivasi bertanya dari anasir duniawi. Anasir itu artinya unsur, dari unsur-unsur duniawi. 2, 3 kawan-kawan semua, hindari bertanya untuk menjatuhkan narasumber. Hindari bertanya untuk mencari perhatian jamaah gitu. Jangan sekali-kali kita bertanya untuk menjatuhkan narasumber atau menjatuhkan guru atau menjatuhkan dosen, dan jangan sekali-kali juga kita bertanya untuk mencari perhatian orang. Gitu, apapun lah ingin diperhatikan. Ini dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda gini. Kata Rasul, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu, sekali lagi menuntut ilmu itu bagian diantaranya adalah bertanya, ya. Liyujariya bihil ulama, dia menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama. Gitu. Dalam konteks bertanyanya ingin menjatuhkan ulama atau siapapun yang berada di depan, auliyumariya bihi syubha, atau mencari ilmu atau bertanyanya adalah untuk mendebat orang-orang bodoh, atau juga menghilangkan keyakinan atau membangun keraguan-raguan orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau agar menarik perhatian orang lain. Jadi bertanyanya supaya menarik perhatian orang lain gitu. Nah maka kata Allah begini, adkhalahullahu naro, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Kata Rasulullah gitu. Jadi sekali lagi, barang siapa yang bertanya untuk menjatuhkan narasumber yang di depan ngasih materi, bertanyanya untuk menjatuhkan, lalu bertanyanya juga untuk menghilangkan keyakinan atau membangun keraguan pada orang awam, dengan bertanyanya orang awam yang yakin jadi ragu, benar nggak nih Islam teh? Benar nggak Islam Mi'raj itu? Benar nggak itu Sunan Gunung Jati itu ada? Dan lain sebagainya ya. Hingga ragu orang awam atas pertanyaan kita. Apalagi kita bertanya untuk menarik perhatian orang lain supaya kita disebut pintar dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan orang itu pada neraka. Maka hati-hati pada saat bertanya ya di majelis ilmu itu. 3 itu yuk. Yang keempat, ini saya butuh bantuan Bio nih. Yang keempat kata para ulama, hindari bertanya sesuatu yang tidak faktual. Seperti apa yuk bertanya yang tidak faktual? Apakah pintu surga didorong atau digeser? ini ada yang bertanya, Ustadz, apakah pintu surga itu didorong atau digeser? Apakah pintu surga itu kuncinya kunci gembok atau kunci engsel? Aduh repot. Apakah musik di surga itu marawis atau rebana? Apakah bahasa di surga itu bahasa Arab atau? Di surga itu apakah bahasanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Lalu kalau di surga minumannya itu susu dan madu, merek susunya apa dan madunya apa? Apakah Indomil? Atau Prison Play? Madunya madu teja atau? Itu kopinya kopi apa? Kopi durasi atau kopi biasa? Wah, kacau ya. Jadi jangan bertanya sesuatu yang tidak faktual di majelis ilmu itu, ya.
Saya entah kenapa anak-anak sekarang suka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini fenomena apa ya? Boleh tidak misalnya ditato pakai lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan membenturkan sesuatu yang sakral dengan yang profan. Oke, jadi hindari bertanya sesuatu yang tidak faktual. Harus faktual lah pertanyakan itu. Kenapa? Sebab sesuatu yang tidak faktual khawatir itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Kan kata Rasulullah begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat itu jangan ditanyakan. Gitu ya. Sesuatu yang ditanyakan sekiranya yang bermanfaat saja gitu. Nah, kemudian para ulama salaf juga pernah berkata, da'na an hada hatta yaqa wasal amal qa'a. Tak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nanti kalau sudah terjadi. Konon katanya statement ini dilatar belakangi dari adanya orang yang bertanya pada ulama bagaimana nanti kalau sholat di bulan menentukan arah kiblat. Jadi kalau nanti berangkat ke bulan, bagaimana cara menentukan arah kiblat? Bertanya seperti itu, kan itu tidak faktual. Hingga kata para ulama, kalau nanti kamu datang ke bulan, SMS aja sama saya, nanti dikasih tahu kemana arah kiblat itu. Oke, ini salah satu metafor saja ya. Mungkin juga saya salah ngasih contoh. Tetapi yang jelas begini, pada saat bertanya, hindari sesuatu yang tidak faktual. Itu etikanya seperti itu. Berikutnya yang kelima, kawan-kawan semua, hindari bertanya sesuatu yang tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Kadang kita bertanya sesuatu, tapi nggak mau kita ngamalinnya. Cuma nanya doang, itu hindari. Kenapa? Khawatir memang kita tidak mengamalkannya. Dan kalau tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari hasil pertanyaan kita itu bahaya. Di mana bahayanya? Kata Rasul begini. Bukan Rasul. Saya kutip pendapat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud begini. Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yajidhu illa kabira. Siapa yang belajar ilmu lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Gitu. Bertanya sesuatu yang tidak mau diamalkan, maka itu akan mengkonstruk kesombongan diri kita. Ya. Lalu Wahab bin Munabbih juga berkata, masalu man ta'allama ilman la ya'mal bihi kamasali tabibin ma'ahu dawaun la yatadawa bihi. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu lantas tidak mengamalkan itu seperti dokter yang memiliki obat, namun ketika dia sakit dia tidak berobat dengan obat itu. Jadi lucu kan? Jadi orang yang bertanya lalu dapat ilmu, lalu ilmunya itu tidak diamalkan, dia seperti dokter yang punya obat, lalu dia sakit, pada saat sakit dia tidak mengobati dirinya dengan obat itu. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Lalu berikutnya Sufyan bin Uyainah juga berkata, ma syai'un adharru 'alaikum min mulukis su'i wa ilmin la ya'malu bihi. Tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan kalian selain dari raja yang jelek dan ilmu yang tidak diamalkan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu berbanding lurus dengan raja yang jelek atau pemimpin yang apa namanya? Pemimpin dolim. Pemimpin yang dolim, raja yang jelek, raja yang goreng patut, itu sama dengan posisinya dengan ilmu yang tidak diamalkan. Maka dari sini para ulama di bidang adab ilmi, adab-adab dalam majelis ilmu itu menyimpulkan hindari bertanya sesuatu yang tidak ada keinginan untuk diamalkan. Oke. Berikutnya yang keenam, kawan-kawan semua, di antara etika bertanya itu, saat bertanya, kata para ulama, bangun motivasi untuk mengamalkan apa yang ditanyakan. Jadi bagusnya kita bertanya itu ada motivasi, kita akan mengamalkan apa yang tidak kita ketahui hingga kita tanyakan pada ahli ilmu itu. Ini Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 17 kan memberikan penjelasan begini. Kata Allah, walladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, maknanya bisa mengamalkan ilmu ya dari hasil apa yang ia tanyakan, Allah akan menambahkan petunjuk pada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Jadi kalau Biu bertanya, lalu ada narasumber memberikan jawaban, Biu mengamalkan jawaban dari guru, dari dosen, dari narasumber itu, maka Biu akan ditambah petunjuk oleh Allah dan akan ditambah ketakwaan oleh Allah.
Karena itu bertanyalah sesuatu yang mau diamalkan. Kemudian juga di Quran surah Maryam ayat 76 Allah menegaskan wa yazidullahu alladziina tadau hudan, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi dia dapat ilmu yang bermanfaat, diamalkan terus, Allah akan terus memberikan petunjuk dari ilmu itu. Sehingga asalnya cerdas menjadi sangat cerdas, dari sangat cerdas menjadi super cerdas, dari sana terus akan bertambah. Jadi kawan-kawan saat bertanya bangun motivasi untuk mengamalkan apa yang ditanyakan itu. Nah itu kawan-kawan ada berapa? Ada 6 setidaknya di sesi kali ini yang bisa sampaikan tentang etika di majelis ilmunya terkait dengan tadi mengamalkan pertanyaan yang kita jawaban atas pertanyaan yang kita sampaikan lalu kita mengamalkannya. Para ulama salaf berkata begini, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Jadi Bio bertanya, lalu narasumber ngasih jawaban, lalu Bio mengamalkan jawaban dari pertanyaan itu, maka Allah mewariskan kepada Bio ilmu yang belum Bio ketahui. Itu ada seperti itu. Bahkan Abu Wahid bin Said berkata, man amila bima alima fatahallahu lahu ma la ya'lamu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang belum ia ketahui. Maka wajar kalau orang yang banyak ngamalin ilmu, ilmunya kan terus bertambah. Karena terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu harus dimanfaatkan. Makna dimanfaatkan itu ilmu itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Buahnya Allah akan terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Oke, kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya begini, bahwa pertama majelis ilmu itu begitu sangat mulia, maka di antara mata rantai ilmu itu adalah bertanya. Ketika ingin bertanya di majelis ilmu harus menggunakan prinsip-prinsip yang normatif sehingga kemuliaan majelis ilmu tidak hilang karena pertanyaan kita. Pertama, kata para ulama, luruskan motivasi kita dalam bertanya. Yang kedua, bersihkan motivasi bertanya kita dari anasir-anasir duniawi, harus lurus karena Allah. Yang ketiga, hindari bertanya untuk menjatuhkan narasumber. Jangan sekali-kali bertanya untuk menjatuhkan penceramah. Jangan sekali-kali bertanya untuk menjatuhkan orang yang menyampaikan materi. Jangan, itu dilarang oleh Rasulullah. Atau juga mencari perhatian jamaah. Yang keempat, hindari bertanya sesuatu yang tidak faktual. Yang kelima, hindari bertanya sesuatu yang tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Dan yang keenam, saat bertanya, bangun motivasi untuk mengamalkan apa yang kita tanyakan. Ya, insya Allah dengan demikian ketika berada di majelis ilmu kita akan menjadi mata rantai keilmuan yang cerdas. Tidak akan hanya narasumber, tapi kita pun akan menjadi bagian orang yang cerdas. Bahkan kata Allah, kita akan dilindungi oleh Allah dan kita juga akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu. Dan terakhir ada salah satu quote dari Ma'ruf Al-Karhi. Kata beliau begini, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membuka baginya pintu amal dan menutup darinya pintu jidal. Sekali lagi, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan membuka baginya pintu amal dan akan menutup darinya pintu jidal. Jidal itu artinya apa? Berdebat. Jika Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, Allah akan menutup baginya pintu amal dan akan membuka baginya pintu jidal. Jadi kebaikan itu Allah berikan pada mereka yang banyak mempraktekkan ketimbang banyak bacot. Ya, membaca untuk membacot itu bahaya ya. Bukan membaca untuk beramal. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jangan lupa sekali lagi ngasih like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum, supaya kami tim kuliah retorika bisa bertahan untuk terus memberikan informasi-informasi yang kawan butuhkan. Saya Ang Ridwan ditemani oleh kameramen Raymond, juga editor Repi dan tim kreatif Abi Gulman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan semuanya. Juga sekali lagi terima kasih pada air mineral Sunan Gunung Jati yang sudah mensupport acara kita. Mudah-mudahan kawan-kawan kita bertemu kembali pada edisi berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.